Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali para mahasiswa yang diberkati Tuhan. Kita akan lanjut dengan mata kuliah studi Perjanjian Lama 1, di mana kita belajar tentang latar belakang kitab Perjanjian Lama, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan konten-konten yang ada di dalam mata kuliah ini. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah mulai dengan konten yang pertama, yaitu tentang pentingnya mempelajari Perjanjian Lama. Seperti yang saya sudah sampaikan sekilas tentang pertemuan sebelumnya, mengapa penting mempelajari Perjanjian Lama adalah karena Perjanjian Lama itu wahyu Allah. Dan saya sudah memaparkan apa itu wahyu Allah dan seperti apa kedudukan Perjanjian Lama dilihat dari wahyu Allah. Dan kita sudah belajar bahwa yang pertama, sebagai wahyu Allah, Perjanjian Lama merupakan firman Allah atau adalah firman Allah, ya. Dan juga saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa sebagai wahyu Allah, Perjanjian Lama itu memiliki otoritas ilahi. Dan dalam konteks dia memiliki otoritas ilahi dilihat dari bukti yang ada di dalam Alkitab, yang juga kita sudah sama-sama ikuti pada pertemuan yang lalu, dan kemudian bukti di luar Alkitab. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang berikut atau poin B, ya, bahwa sebagai wahyu Allah, Perjanjian Lama itu sejajar dengan Perjanjian Baru. Nah, saudara sekalian, para mahasiswa yang saya kasih dalam kasih Kristus, karena Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama-sama wahyu Allah, sama-sama disebut firman Allah, serta sama-sama memiliki otoritas ilahi, maka kedudukannya pun sejajar, ya, sama. Perbedaan sikap dalam memperlakukan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru justru akan merusak, ya, merusak makna dari kedua kitab tersebut, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Untuk diketahui, ada kecenderungan di mana begitu banyak orang Kristen yang salah kaprah. Ya, salah kaprah itu artinya sudah menjadi kesalahan umum yang terjadi, khususnya dalam dunia kekristenan. Ya. Kecenderungan tersebut, salah kaprah tersebut, yaitu banyak orang Kristen yang lebih tertarik untuk membaca dan mempelajari Perjanjian Baru
Ya. Dengan kata lain, kalaupun ada upaya untuk membuka perjanjian lama, ya, mempelajari perjanjian lama, ya itu hanya sekedar karena mungkin tertarik tentang ceritanya, ya, dapat menopang, meneguhkan, menguatkan pemberitaan perjanjian baru, atau menarik sekali puisi-puisinya, menarik sekali kata-kata berhikmatnya, ya. Kalau kita melihat banyak orang Kristen yang ingin melihat perjanjian lama karena hal-hal tersebut, dengan membuka Mazmur, ya, membuka Kidung Agung, membaca peristiwa-peristiwa bersejarah, ya. Tetapi hanya melihat perjanjian lama itu bukan sejajar, ya, bukan sama kedudukannya dengan perjanjian baru, sehingga hanya sekali-kali, ya, untuk membacanya, terbatas saja pada kitab-kitab tertentu, ya, seperti Mazmur, Amsal, dan beberapa kitab lainnya. Nah, keadaan ini tentu mengakibatkan kegagalan, ya, saya katakan kegagalan untuk memahami tentang penyataan Allah secara utuh. Bahkan kondisi ini akan mengakibatkan kerawanan untuk terjadinya penyelewengan terhadap kebenaran firman Allah yang sejati, ya. Nah, karena kalau kita gagal memahami tentang penyataan Allah secara utuh, dalam hal ini tidak melihat PL itu sejajar dengan PB, maka tentu saja, ya, ujung-ujungnya kita akan berada pada sebuah krisis pengajaran yang tentu berakibat fatal kepada perjalanan iman Kristiani kita, ya. Fakta yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan tentang sikap terhadap PL dan PB, ya, itu benar-benar banyak ditemui di mana-mana, ya, menganggap kitab PB lebih tinggi derajatnya dari PL, ya. Nah, tentu ini harus kita lihat sebagai sebuah keprihatinan, ya. Itu sebabnya dalam pelajaran ini kita harus memahami dengan baik bahwa sebagai wahyu Allah, PL dan PB itu sederajat. PL dan PB itu sejajar, ya, sama kedudukannya, ya, bukan cuma sama dalam pengertian berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak, tetapi sama ini sekaligus juga saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. PB tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak bisa ada tanpa PL. Demikian pula PL itu, ya, hanya sekedar hikayat saja apabila tidak ada perjanjian baru. Karena nanti kita akan lihat dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya ada
bagian, ada topik yang membahas tentang hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang tentunya ini melihat bahwa sebenarnya PL dan PB itu adalah sebuah kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, jika kita melihat sejarah, melihat upaya para penginjil ataupun misionaris yang menyebarkan Injil di waktu lalu, ada semacam kebiasaan untuk memperkenalkan Injil dengan menitik beratkan pemberitaan mereka pada perjanjian baru. Saya beri contoh di Indonesia. Kitab pertama yang diperkenalkan dan selanjutnya dipopulerkan adalah perjanjian baru. Diawali ketika Cornelius Ruil mengupayakan terjemahan Injil Matius tahun 1629. Dan dalam sejarah penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di Indonesia, baik bahasa Indonesia atau bahasa Melayu maupun bahasa-bahasa daerah, itu didominasi oleh terjemahan Perjanjian Baru. Ya. Arthur Glaser dalam William Dairness yang saya kutip dari http www.sarapanpagi.org mengatakan bahwa kekurangan yang nyata dalam pergerakan misionaris adalah penggunaan firman Allah yang tidak memadai. Ia hanya menitik beratkan ajarannya pada sebagian dari Alkitab, yaitu Perjanjian Baru dan Mazmur. Alkitab tidak hanya berisi mandat pekabaran Injil dari Perjanjian Baru, tetapi juga mengandung panggilan Allah kepada tanggung jawab kebudayaan, suatu alur kewajiban yang mengalir sepanjang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru terutama berfokus pada seorang pribadi di hadapan Allah, maka Perjanjian Lama menekankan hubungan yang bersifat umum, keluarga, masyarakat, dan negara. Di Sinai, Allah memberikan kepada umatnya suatu gaya hidup yang sederajat dan manusiawi. Pendek kata, Perjanjian Lama mengajarkan suatu cara hidup di mana hak-hak setiap orang dilindungi. Artinya begini, ya, ada semacam kesalahan dalam sejarah, kekeliruan dalam sejarah, yaitu ketika pemberitaan itu titik beratnya hanya kepada Perjanjian Baru. Dan tentunya hal ini tidak boleh kita biarkan terus-menerus terjadi. Maka kita yang belajar hari ini harus mengambil sikap yang tegas bahwa Perjanjian Lama itu sederajat dengan Perjanjian Baru. Ya, sederajat, sama, kedudukannya sama. Ya, kita tidak boleh menganggap sesuatu lebih tinggi daripada lain. Sama, karena itu adalah wahyu Allah. Jadi saya sudah katakan bahwa ya sebagai wahyu Allah, maka Perjanjian Lama sebagai wahyu Allah, Perjanjian Baru sebagai wahyu Allah, kedua-duanya adalah wahyu Allah, maka kedua-duanya adalah sederajat. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi untuk topik yang pertama ini, ya, kita akan akhiri. Jadi ada 2 pertemuan kita sudah lakukan untuk membahas topik yang pertama ini, dan tentunya kelanjutannya akan dilakukan dalam proses pembelajaran yang lain, seperti melalui grup WhatsApp dan cara-cara yang lain dengan konsep pembelajaran online. Baiklah, dengan demikian untuk topik yang pertama kita sudah selesaikan dalam 2 pertemuan, yaitu tentang pentingnya mempelajari Perjanjian Lama.
Intinya perjanjian lama adalah wahyu Allah. Tuhan berkati kita sekalian dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.